Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa kembali dalam renungan Kamis Kenaikan Yesus ke Surga berdasarkan Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Tema renungan, Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Pernah diceritakan bahwa pada suatu malam, seorang murid Yesus bermimpi. Di dalam mimpi itu, ia bisa melihat kembali seluruh perjalanan hidupnya sejak ia kecil sampai dewasa. Anehnya, pada jalan-jalan yang sudah dilewatinya, dia melihat dua pasang bekas telapak kaki. Lalu dia bertanya kepada Yesus, telapak kaki siapakah itu? Ternyata sepasang bekas telapak kaki yang satu itu berasal dari Yesus, sedangkan sepasang bekas telapak kaki lainnya adalah bekas telapak kaki orang itu sendiri. Sepanjang perjalanan hidupnya, Yesus selalu menemani dia. Tetapi dia mengamati, justru pada saat-saat yang sulit, hanya ada satu bekas telapak kaki di atas tanah. Karena itu dia berkata kepada Yesus, Tuhan, Engkau berjanji bahwa begitu saya mengikuti Engkau, maka Engkau akan menyertai aku kemanapun aku pergi. Tetapi lihatlah, pada saat-saat yang sulit, Engkau malah meninggalkan aku sendirian. Saya tidak melihat bekas kakimu di atas tanah. Mengapa engkau meninggalkan saya sendirian? Lalu Tuhan menjawab, Anakku, saya tidak pernah meninggalkan engkau. Justru pada saat-saat yang sulit di dalam hidupmu, ketika engkau harus menderita banyak, pada saat itulah aku memikul engkau di atas pundakku. Itulah sebabnya engkau cuma melihat satu bekas telapak kaki di atas tanah. Itu adalah bekas telapak kaki saya yang sedang memikul engkau. Saudara-saudari terkasih, pesan dari cerita itu kiranya cukup jelas. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian, termasuk pada saat-saat sulit dalam hidup. Pesan yang sama disampaikan berulang kali di dalam Injil sebelum Yesus meninggalkan bumi ini. Penyertaan Yesus itu di dalam kehidupan para murid dilanjutkan oleh kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus yang tidak lain adalah Roh Kristus sendiri, melanjutkan karya Yesus di dalam gereja. Setelah meyakinkan para muridnya bahwa dia akan menyertai mereka hingga akhir zaman, di dalam Injil hari ini, Yesus menyampaikan pesan terakhir sebelum dia terangkat ke surga. Kepada para murid itu, dia memberikan kuasa dan mengutus mereka untuk mewartakan kabar gembira ke seluruh dunia. Kepadamu telah diberikan segala kuasa di surga dan di dunia. Karena itu, pergilah ke seluruh dunia dan jadikanlah semua bangsa muridku. Pesan yang diberikan pada saat-saat terakhir biasanya menjelang kematian merupakan pesan yang sangat penting. Oleh sebab itu, setiap murid Yesus harus mengambil pesan ini untuk masing-masing, yakni mewartakan kabar gembira ke seluruh dunia. Kalau kita membaca kisah para rasul, khususnya apa yang terjadi sesudah Pentakosta, kita bisa melihat betapa luar biasanya karya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus. Dalam waktu yang relatif singkat, kabar gembira tentang Yesus Kristus tersebar luas, bukan saja di Palestina, tetapi juga di wilayah-wilayah
di luar Palestina, bahkan sampai di Roma, di pusat kekaisaran. Kenyataan bahwa gereja masih tetap bertahan hingga saat ini, sekalipun dalam sejarah ia pernah melakukan kesalahan-kesalahan, menunjukkan bahwa Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus Kristus sebelum naik ke surga masih tetap bekerja hingga saat ini. Saudara-saudari terkasih, pada pesta kenaikan Yesus ke surga hari ini, hendaknya kita ingat sekurang-kurangnya dua hal berikut. Pertama, sekalipun Yesus tidak hadir secara fisik di tengah kita, namun Ia memberikan jaminan bahwa Ia akan menyertai kita, khususnya dalam suka duka kehidupan kita. Ingat pengalaman murid Yesus dalam cerita tadi. Kedua, sebagai murid-murid Yesus, kita semua diutus untuk mewartakan kabar gembira tentang Yesus Kristus. Mungkin bukan terutama dengan kata-kata, melainkan terutama dengan teladan hidup di tempat kita masing-masing. Orang harus bisa melihat bahwa kita adalah murid-murid Yesus dengan melihat cara hidup dan cara kerja kita. Semoga Roh Kudus yang diutus Yesus menguatkan kita untuk menjadi saksi-saksinya yang setia dan saksi-saksi yang efektif. Tuhan memberkati kita. Amin.